mahasiswi Perbankan Syariah Universitas Islam 45 Bekasi. Di video ini saya ingin menjelaskan beberapa materi mengenai nahwu shorof untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester bahasa Arab. Berikut adalah materinya. Soal yang pertama yaitu jelaskan 3 bagian dari marfu'at dengan penjelasan yang lengkap dan disertai contoh tiap-tiap bagian. Marfu'at. Marfu'at yaitu salah satu cabang dari isim yang harus dirofa atau dirofakkan. Jadi marfu'at itu isim yang dirofakkan. Rofa itu apa sih? Rofa ialah keadaan di mana sebuah kata dibaca dengan harokat dhammah ataupun di akhir kata ada huruf waw, alif, atau nun. Adapun isim-isim yang dibaca rofa terdapat 7, yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, dan yang terakhir yaitu tawabi. Nah, pada bagian-bagian marfu'at, saya hanya akan menjelaskan 3. Yang pertama yaitu mubtada. Mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Berarti, isim yang dirofakkan, lalu letaknya ada pada awal kalimat. Contohnya apa? Di sini kita bisa lihat yaitu Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Nah, yang terletak di awal kalimat yang mana? Al-kitabu, buku. Berarti kata al-kitabu yaitu merupakan mubtada. Alasannya apa? Karena terletak di awal kalimat. Yang kedua adalah khobar mubtada, yaitu yang menyempurnakan makna mubtada. Khobar adalah penjelas dari mubtada. Nah, berarti khobar mubtada dan mubtada ini saling berhubungan ya. Bisa kita lihat contohnya yaitu sama seperti di awal, al-kitabu jadidun, buku itu baru. Nah, kata jadidun ini merupakan khobar karena menyempurnakan makna mubtada. Mubtada tadi apa? Al-kitabu, yang artinya buku itu. Nah, coba kalau kita hanya memakai kata al-kitabu, buku itu. Nah, itu kan tidak sempurna atau dipertanyakan kenapa dengan buku itu. Maka ditambahkanlah khobar, yaitu jadidun. Maka kalimat itu kan akan menjadi jelas. Al-kitabu jadidun, buku itu baru. Berarti kata jadidun merupakan khobar. Yang ketiga yaitu fa'il. Fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il lil maklum, kata kerja aktif, dan menunjukkan pada orang atau sesuatu yang melakukan perbuatan atau yang mensifati perbuatan tersebut. Dengan kata lain, fa'il yaitu subjek. Nah, kalau dengan bahasa gampangnya, bahasa mudahnya, fa'il itu orang yang melakukan pekerjaan itu, orang yang melakukan kegiatan, suatu kegiatan. Jadi, fa'il itu pelaku dalam kegiatan itu loh. Bisa kita lihat langsung contohnya yaitu qoro'at talibu risalatan. Siswa itu telah membaca surat. Nah, berarti di sini fa'ilnya adalah kata siswa, tolibu. Nah, karena siswa itu pelaku dari kegiatan tersebut. Nah, kegiatannya itu telah membaca surat. Dan kata siswa itu terletak setelah kata kerja aktif atau qoro, yang artinya membaca. Jelaskan 3 bagian dari mansubat dengan penjelasan yang lengkap dan disertai contoh tiap-tiap bagian. Mansubat adalah isim-isim yang dibaca nasob. Nasob apa sih? Nasob ialah keadaan di mana sebuah kata dibaca dengan harokat fathah, kasroh, ataupun di akhir kata ada huruf alif, ya, atau dibuangnya nun, katsfu nun.
Adapun isim-isim yang dibaca nasab terdapat 12, yaitu maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq, maf'ul lil ajli, ha'al, tamyiz, mustatsna, khobar kana wa akhwatuha, isim inna wa ahwatuha, munada, tawabi lil mansub. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian dari mansubat. Yang pertama yaitu maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim mansub yang menjadi sasaran tindakan. Dengan kata lain yaitu isim yang dibaca nasab lalu menjadi objek. Nah, contohnya apa ya? Di sini contohnya yaitu akaltu to'amah, aku sudah memakan makanan. Nah, berarti maf'ul bihnya yang mana nih? Maf'ul bih yaitu objek. Ingat, maf'ul bih yaitu objek. Berarti dari kata aku sudah memakan makanan, nah objek di sini adalah makanan. Berarti kata dari makanan menjadi maf'ul bih. Yang kedua yaitu maf'ul fi. Maf'ul fi atau zarof adalah isim mansub yang menyatakan tempat atau masa-masa terjadinya sebuah perbuatan atau pekerjaan. Nah, maf'ul fi itu tempat atau masa-masa, tempat atau waktu terjadinya sebuah kejadian itu. Nah, contohnya yaitu yal abu zaidun kurotal kodami ama al madrasati, yang artinya Zaid bermain sepak bola di depan sekolah. Nah, bisa dilihat di sini mana nih tempatnya atau waktunya. Di sini kalimat ini tempatnya ada di depan sekolah. Berarti maf'ul fih-nya itu depan sekolah. Di situ adalah keterangan tempat. Lalu contoh yang kedua yaitu yal abu zaidun kurotal kodami yaumal arbi'i, yaitu artinya Zaid bermain sepak bola pada hari Rabu. Mana nih keterangan tempat dan waktunya? Nah, keterangannya pada hari Rabu. Di situ tertera keterangan waktu. Berarti maf'ul fih-nya yaitu hari Rabu. Yang ketiga yaitu maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah merupakan isim mansub yang terletak sesudah huruf waw. Nah, contohnya apa? Yaitu sirtu wal jabala. Artinya aku berjalan bersama gunung. Nah, di sini kata setelah waw yaitu al-jabala dibaca mansub dengan berharokat fathah karena sebagai maf'ul ma'ah dalam format isim mufrad. Soal yang ketiga yaitu jelaskan majrur dengan penjelasan yang lengkap dan disertai contoh tiap-tiap bagian. Majrurat. Isim majrur didefinisikan sebagai kata yang ditarik atau diturunkan. Jika melihat dari sisi ilmu nahwu, majrur yaitu suatu isim yang memiliki harokat jar, kasroh. Nah, tanda yang dimiliki tidak hanya kasroh saja. Tanda isim majrur ada 3, yaitu kasroh, fathah, dan ya. Pertama, kasroh memiliki tanda i'rab khofad pada 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Lalu yang kedua, fathah. I'rab khofad ditandai dengan fathah pada isim ghair musyarif. Isim ghair musyarif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin dan tidak diawali alif lam. Lalu yang ketiga, ya, memiliki tanda i'rab khofad pada 3 tempat, yaitu isim mutsana,
jamak muzakkar salim, dan isim 5. Bagian-bagian majrurat terdapat 3. Yang pertama yaitu huruf jar. Huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim ini baris akhirnya menjadi kasroh. Nah, ini merupakan di bawahnya huruf-huruf jar. Langsung saja kita ke contohnya, yaitu arji'u minal masjidi. Saya pulang dari masjid. Nah, apabila kata min itu merupakan isim yang tidak diikuti dengan alif lam, maka akan dibaca min atau nun disukun. Min, dibacanya min. Namun, kalau isim tersebut diikuti alif lam, maka min ini dibaca fathah menjadi mina. Lalu yang ketiga yaitu isim tawabi. Isim yang mengikuti i'rab kata sebelumnya disebut tawabi. Apabila kata sebelumnya beri'rab qofat, maka isim tawabi juga harus qofat. Nah, isim tawabi pada 4 bagian, yaitu naat atau sifat, atau taukid dan badal. Untuk penjelasan 4 bagian ini akan tertera pada nomor 5. Jadi, tonton sampai akhir ya. Soal yang keempat yaitu jelaskan majzumat dengan penjelasan yang lengkap dan disertai contoh tiap-tiap bagian. Majzumat. Al-majzum secara bahasa dari kata al-jazmu yang bermakna al-qatu, yaitu dalam bahasa Indonesia artinya memutus atau memastikan. Perubahan khusus yang ditandai dengan harokat sukun di akhir kata atau tanda lain yang menggantikannya. I'rab jazm ini hanya ada pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja sekarang atau yang akan datang. Jadi kalau lampau itu tidak bisa menggunakan i'rab jazm ini. Nah, ini adalah huruf-huruf jazm. Yang pertama ada in, yang artinya jika. Lalu lam, artinya tidak. Tonggal lama, artinya belum. Dan lam amr, yang artinya perintah. Lalu lan nahyi, yang artinya larangan. Huruf-huruf di atas letaknya sebelum fi'il mudhari. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian dari majzumat. Yang pertama, fi'il mudhari yang huruf akhirnya sahih. Nah, bentuknya adalah huruf akhir menjadi sukun. Jadi harokatnya akan berubah menjadi sukun. Contohnya bisa kita lihat. Jika marfu yaitu yashrobu, yang artinya minum, maka di majzum itu menjadi lam yashrob, yang artinya tidak minum. Nah, di sini kita bisa lihat perubahannya itu akan ditambahkan huruf lam dan huruf ba-nya, harokatnya yang tadinya doma berubah menjadi sukun, dan artinya berubah yang tadinya minum menjadi tidak minum. Lalu yang kedua yaitu fi'il mudhari yang 5. Bentuknya adalah menghilangkan huruf nun yang terakhir. Contohnya yaitu di marfu ada yadhhabani, yang artinya 2 laki-laki pergi. Nah, kalau di majzum akan berubah menjadi lam yadhhaba. Di sini bisa kita lihat perubahannya yaitu akan ditambahkan lam dan huruf yang tadinya ada huruf nun itu akan dibuang. Nah, di sini akan menjadi lam yadhhaba, yang artinya tidak pergi. Yang ketiga yaitu fi'il mu'talul akhir waw, huruf akhirnya waw. Contohnya di marfu ada kalimat yad'u, yang artinya memanggil. Lalu di majzum berubah menjadi
lam yad'u, yang artinya tidak memanggil. Nah, di sini perubahannya adalah ditambahkan huruf lam, dan di akhir katanya yang tadinya ada huruf waw itu dihapus, dan artinya akan berubah menjadi yang tadinya memanggil menjadi tidak memanggil. Soal yang kelima yaitu jelaskan na'at, taukid, dan badal dengan penjelasan yang lengkap dan disertai contoh tiap-tiap bagian. Na'at. Na'at adalah isim yang mengikuti kepada man'ut di dalam rofanya, nasabnya, jarnya, marifatnya, dan nakirohnya. Contohnya yaitu qoma Zaidun al-akilu. Nah, al-akilu di sini kedudukannya menjadi na'at. Man'utnya adalah Zaidun. Na'at harus ikut kepada man'ut, makanya disebut sebagai pengikut. Na'at harus cocok dalam i'rabnya, tarifnya, dan taskirnya. Pembagian na'at ada dua. Yang pertama, na'at hakiki. Baik na'at atau man'utnya cocok pada i'rabnya, taskir, ifrad, maupun takrifnya. Nah, contohnya yaitu qoma Zaidun al-akilu. Di sini na'atnya mengikuti man'ut yaitu Zaidun. Lalu yang kedua yaitu na'at sababi. Na'at man'ut yang cocok i'rabnya. Contohnya qoma Zaidun al-alimu abuhu. Al-alimu menjadi na'at man'utnya abuhu. Lalu syarat membuat na'at yaitu harus tercipta dari isim sifat. Contohnya isim fa'il, isim maf'ul, isim sifah, musyabbibah. Taukid. Taukid adalah isim tani yang tujuannya menguatkan ma'budnya sehingga orang-orang tidak bingung dengan pernyataan yang disampaikan. Jadi taukid itu mengulang lafaz yang maknanya sama agar orang bisa memahami lafaz tersebut. Nah, huruf taukid ini ada 7, apa saja? Yang pertama yaitu nafsi, lalu ada ainu, yang ketiga kala, selanjutnya kulta, lalu ada kulu, jami'u, dan yang terakhir amatu. Nah, di sini ada contoh yaitu ja'a Ahmadun nafsuhu, yang artinya Ahmad benar-benar sudah datang sendiri. Lalu contoh yang kedua ada qoma Zaidun nafsuhu. Nah, lafaz Zaidun ini kedudukannya menjadi mu'akkad yang ditaukid, dan lafaz nafsuhu ini kedudukannya menjadi taukid karena Zaidun mu'akkad berharokat rofa, maka taukidnya pun harus rofa. Yang terakhir yaitu badal. Badal adalah isim tabi'i yang bertujuan untuk menjelaskan atau mengkonfirmasi matbunya baik secara utuh atau bagian daripadanya. Kalimat yang mengikuti disebut badal dan kalimat yang diikuti disebut mubdal minhu. Badal terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada badal syai min syai, badal sesuatu dari sesuatu. Contohnya yaitu ja'a Zaidun akuka. Maksudnya mubdal minhu dan mubdal ialah keadaannya sama. Lalu yang kedua ada badal ba'du min kul, badal sebagian dari keseluruhan. Contohnya yaitu akal turogifa sulut sahu, artinya saya makan roti sepertiga roti. Jadi di sini badalnya lafaznya yaitu sulut sahu. Lalu yang ketiga badal istimal badal yang mengandung. Contohnya nafa'ani Zaidun ilmuhu, yang artinya bermanfaat kepadaku ilmunya Zaid. Badal di sini terletak di lafaz ilmuhu. Lalu yang keempat ada badal qolat, artinya
luput atau salah. Contohnya, rawaitu Zaidan al-farosah, padahal terletak pada al-farosah. Ya, itu adalah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik di perkataan maupun di materi-materi yang saya sampaikan.